Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Rahayu dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi mengenai manajemen kas dari kelompok 1, yaitu yang pertama mengenai pengertian kas. Nah, sebelum kita memahami manajemen kas, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih arti kas itu sendiri. Kas itu dapat diartikan sebagai uang tunai yang ada dalam perusahaan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial. Nah, kas dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat itu dapat digunakan sebagai alat kebutuhan atau alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat yang paling tinggi likuiditasnya. Kas tersendiri meliputi uang tunai, kertas atau logam, baik yang ada di tangan perusahaan, cash in hand, atau yang ada di bank. Yang di bank ini berupa cek, demand deposit, atau giro. Nah, selanjutnya kita akan memahami tentang manajemen kas tersendiri. Manajemen kas merupakan suatu pengelolaan dari sumber daya kas yang ada di dalam sebuah perusahaan, di mana manajemen kas ini yaitu sebagai alat untuk berfungsinya perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya kas atau sumber daya likuid yang telah dimiliki perusahaan secara efektif. Nah, dalam hal ini perusahaan harus benar-benar dapat mengelola sumber daya kas ini dengan efektif dan efisien. Karena apa? Karena sebagai strategi untuk mengembangkan perusahaan itu tersendiri. Sebagai contoh, dalam dunia perbankan, hal yang paling utama yang harus diperhatikan adalah sumber daya kas yang dimiliki, dengan cara mengatur pemasukan dan pengeluaran dari bank tersebut agar tidak sampai terjadi kekurangan dana, kemudian menyebabkan masalah serius dalam perbankan tersebut. Dan untuk selanjutnya, kita akan memahami tentang budget kas. Budget kas atau lebih sering kita dengar sebagai anggaran kas, itu merupakan penunjukan arus uang masuk dan keluar yang telah direncanakan dan posisi terakhir pada periode waktu interim tertentu. Nah, waktu interim tertentu itu misalnya akhir bulan, akhir tahun. Dan sehingga menyebabkan perubahan posisi arus kas. Kemudian tahap penyusunan budget kas ini di sini terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran kas menurut rencana operasional perusahaan. Nah, transaksi-transaksi di sini merupakan transaksi dari operasi perusahaan itu sendiri. Pada tahap ini dapat diketahui adanya defisit atau surplus karena rencana dari operasinya perusahaan tersebut. Yang tahap kedua yaitu menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank. Nah, atau sumber-sumber dana lainnya yang diperlukan untuk menutup defisit kas karena adanya rencana operasinya perusahaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran kas setelah adanya transaksi finansial. Itu tadi tahap penyusunan dari budget kas atau anggaran kas. Mungkin apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Saya Nila Rahayu dari kelompok 1. Terima kasih atas penyimakan videonya dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.